15. Saya ulangkan, Yohanes 15. Sesuai dengan tema Jumat Agung. Oke. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Saya bacakan. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tema hari ini sangat sederhana. Kasih itu perlu bukti. Amin. Kenapa Yesus bisa menderita? Kenapa Yesus mau disalibkan untuk menebus dosa kita? Karena kasihnya yang nyata. Amin. Demikian kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki kasih yang berbukti atau tindakan yang nyata. Amin. Tetapi kalau kasih hanya sekedar kasih, hanya sekedar ucapan, sama aja tong kosong bunyi nyaringnya. Amin. Mengapa kasih itu penting dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena kasihnya Tuhan menyelamatkan hidup kita. Amin. Ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita mengasihi pasangan kita, kita perlu namanya tindakan atau bukti. Demikian kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus perlu namanya bukti atau tindakan nyata. Amin. Melayani sambil berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Dan bisa menjadi berkat. Kenapa kerohanian kita sering gagal? Kenapa kerohanian kita sering lemah? Karena tidak memiliki tindakan atau bukti, memiliki kasih yang bukti atau tindakan yang nyata. Amin. Mengapa kita banyak teman, banyak musuh? Mohon maaf, banyak musuh. Kenapa? Karena tidak memiliki tindakan kasih. Amin. Tetapi kita belajar malam ini, kasih itu perlu bukti. Amin. Atau tindakan. Kalau kasih memiliki tindakan atau nyata di dalam kehidupan kita, apapun yang kalian miliki sekarang, milikilah buat Tuhan. Amin. Milikilah buat sesama. Amin. Contoh, kalau kita mengasihi teman kita, mengasihi pasangan kita, kita harus memiliki tindakan. Kalau kita mengasihi teman kita harus memiliki tindakan. Ketika ada masalah, kalian tolong. Tolongnya apa? Di dalam doa, di dalam pujian penyembahan. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai pelayan hamba Tuhan. Amin. Arti kata pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu sebagai gelar. Amin. Tetapi kasih yang nyata itu mulai dari tindakan kita. Amin. Kenapa tema hari ini saya perlu di Family Blessing ini tema tentang kasih perlu bukti? Kenapa? Karena kita harus memiliki tindakan yang nyata. Amin. Bukan sekedar omong doang, omong doang. Amin. Kalau kita memiliki kasih, kita harus memiliki bukti atau tindakan. Kalau ketika kita mengasihi melayani Tuhan, kalau kita mengasihi pelayanan Tuhan, kita harus memiliki tindakan, harus nyata di dalam hidup kita. Amin. Kenapa tema Jumat Agung ini saya tentang kasih? Kasih itu berbukti. Kenapa? Karena kasih Tuhan kita beroleh keselamatan. Amin. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan harus memiliki nama tindakan. Amin. Apa itu tindakan? Harus dinyatakan. Tetapi banyak kenapa kita sering gagal? Kenapa kita sering dimusuhin orang? Kenapa? Karena tidak memiliki tindakan. Kasihnya cuma diomong doang. Saya mengasihi kamu. Saya mengasihi teman. Tetapi kalau kita benar-benar mengasihi teman kita, atau mengasihi sahabat kita, pasangan kita, atau Tuhan sekaligus, kita harus memiliki tindakan. Amin. Kenapa saya tema ini kasih itu berbukti? Karena kita belajar kasih itu bukan sekedar omongan. Amin. Tetapi harus diperlukan nama tindakan atau nyata. Kalau kita memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita, apa yang kita dapat? Kita harus memiliki tindakan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Amin. Kenapa saya belajar tentang kasih itu berbukti? Kenapa? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Karena kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, kita beroleh keselamatan. Amin. Kita semua manusia berdosa.
Amin. Tetapi karena kasih Tuhan, perlu ada tindakan, yaitu Dia rela di kayu salib menebus dosa kita. Demikian kalau kita memiliki kasih tindakan, kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa baru. Amin. Yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kalau saya belajar tentang kasih itu perlu tindakan, itu harus dinyatakan. Amin. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kasih Tuhan kita memperoleh keselamatan. Demikian kalau kita mengasihi teman kita, kita harus memiliki tindakan, memiliki namanya buah roh pertobatan. Amin. Kenapa saya tema hari ini kasih perlu tindakan? Karena kita belajar kasih itu bukan sekedar omong atau ungkapan doang, tetapi kasih yang nyata itu perlu namanya tindakan atau karakter yang nyata. Amin. Saya belajar. Kenapa saya belajar tentang kasih? Karena saya mau kita belajar di malam Jumat Agung ini, kita belajar bahwa kasih Tuhan beroleh keselamatan. Demikian kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, kita harus memiliki tindakan. Yang belum mengenal Tuhan, kita benar-benar bersharing bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bukan hanya sekedar berkhotbah. Amin. Bukan hanya sekedar bersharing, tetapi harus menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya memiliki kasih yang perlu bukti atau tindakan yang nyata. Kasih tambah tindakan itu 0. Contoh, ketika kita mengasihi komunitas kita, apakah kita harus ada tindakan? Pasti ada. Amin. Harus nyari jiwa, betul nggak? Kalau tanpa tindakan, mohon maaf, komunitas itu tidak akan maju. Betul? Betul atau salah, Kak Dina? Artinya, jangan sekedar bilang, saya mengasihi kamu, saya mengasihi komunitas kita. Tetapi harus ada dengan tindakan. Amin. Harus nyata. Kasih di tindakan, itulah yang berkualitas. Tetapi kasih hanya sekedar omong atau omong doang, mohon maaf, tidak ada bukti. Kenapa saya pelajari tentang kasih? Karena kita belajar, karena kasih Tuhan kita beroleh keselamatan. Amin. Karena kasih Tuhan kita menjadi anak terang Tuhan. Karena kasih Tuhan kita menjadikan kabar baik di tahun ini. Di Jumat Agung ini kita bilang kasih itu perlu tindakan atau kenyataan di dalam hidup kita. Amin. Mengapa kita harus memiliki kasih dalam hidup kita? Mengapa? Karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Demikian kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mencari jiwa-jiwa baru untuk yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kenapa temanya tentang kasih, Bang? Nggak tema yang lain. Kenapa? Karena kasih kita perlu namanya bukti atau tindakan yang nyata. Amin. Kalau iman kita mau bertumbuh, kita harus milikilah kasih Tuhan, maka kalian akan bertumbuh. Amin. Tetapi kalau kasih sekedar omong doang, atau sekedar bicara saya mengasihi kamu, atau sekedar saya mengasihi Tuhan, tetapi tanpa tindakan, 0. Tetapi kita belajar malam ini, kasih itu harus dinamakan perbukti atau tindakan yang nyata. Amin. Loh, kenapa Bang? Kasih itu harus ada bukti. Ya, kalau kasih perbukti harus apa namanya? Tindakan nyata. Harus bertemu langsung, tatap muka. Amin. Jika ada yang mau nelpon kamu tentang bicara tentang sharing firman Tuhan, atau doain orang, itu namanya kasih yang nyata. Amin. Langsung. Kenapa saya bilang kasih itu perlu tindakan? Kenapa? Karena kita belajar malam ini, kasih itu bukan sekedar ucapan kata doang. KSIC, kasih, bukan, tetapi harus dinyatakan. Amin. Saya nggak ada PowerPoint malam ini. Apa yang kita pelajari tentang kasih itu perlu bukti? Yang kita pelajari, kasih itu harus dinyatakan secara kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita mengasihi Tuhan, kehidupan kita harus menjadi saluran berkat untuk orang lain dan orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kalau kita sekedar pintar berbicara tetapi tidak tindakan, sama aja tidak bermakna buat Tuhan. Tetapi kalau kasih yang nyata, tindakan yang nyata, itulah yang sangat luar biasa. Amin. Kenapa kita pelajari tentang kasih? Banyak tentang ayat tentang kasih, tetapi Yesus
rela mati menebus dosa kita. Demikian kita harus berani untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan bahwa kasih Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa yang baru yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kita harus percaya di tahun ini, di malam Jumat Agung ini, kita percaya kasih kita begitu besar untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Siapakah keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang belum mengenal Tuhan? Mari kita doakan dan mari kita mengasihi dia. Kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus mengasihi diri musuh kita. Amin. Paling susah kasihi musuh kita. Kenapa? Harus dinyatakan tindakan. Betul nggak? Kenapa sehari ini saya nggak ada PowerPoint? Kenapa? Karena kita belajar tentang kasih itu banyak. Kalau di semua Alkitab itu banyak. Tetapi yang saya mau bagikan malam ini adalah kasih yang nyata adalah kasih Tuhan. Yaitu perlu tindakan, yaitu rela mati menebus dosa kita. Apa yang kita dapat dari cerita kasih tentang kasih ini? Kalau kita mengasihi orang, kita harus perlu nama tindakan. Kalau kita mengasihi teman kita, kita harus memiliki tindakan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Sebenarnya PowerPoint ini udah saya siapkan, tetapi Tuhan tidak berbicara tentang PowerPoint malam ini. Tetapi yang saya mau bicarakan malam ini, kasih yang standar adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Amin. Kalau kita mengasihi orang lain, kita harus memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat. Kalau kita memiliki kasih Tuhan, kita harus memiliki kasih agape. Amin. Intinya kalau kita memiliki kasih perlu bukti, milikilah kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan telah nyata di dalam hidup kita. Kerohanian kita mau bertumbuh, milikilah kasih Tuhan. Kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, miliki kasih yang namanya perlu bukti, yaitu agape, kasih tanpa syarat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan, kasih-Mu Tuhan, selamatkan kami, jiwa kami Tuhan, dengan roh kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan berkati firman yang kami dengar Tuhan. Tuhan, hamba percaya Tuhan, berikan kami haus Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, berikan kami tindakan yang nyata Tuhan, berikan kami Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimulai malam yang indah ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati komunitas Family Blessing Tuhan, berkati semua komunitas Tuhan, dan berkati semua Tuhan di Jumat Agung ini. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Mari Tuhan, haleluya, amin.